Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau nunjukin morning skincare rutin aku sambil kita ngebahas yang lagi viral. Udah pasti tahu lah ya bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu lagi ada masalah. Nah, tapi seperti biasa kita mau sharing. Kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi seperti biasa ya, ngobrolnya tenang aja, nggak usah pakai emosi. Karena dari setiap kejadian itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bagusnya kita ambil, yang buruknya kita buang. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, sebelum mulai kita pakai Something Be Power ini yang Glow Lip Serum. Ini biasanya aku pakai malam sih, tapi udah beberapa hari ini bibir aku tuh kering parah. Kayaknya sih karena aku kurang minum ya. Jadi kayak butuh treatment ekstra. Ini sampai di sini tuh kayak ada berdarah-berdarah gitu loh. Udah semingguan lah kayaknya. Jangan lupa kalau sebelum skincarean itu cuci tangannya ya. Seperti kita tahu, berita yang muncul itu adalah katanya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi atas tindakan KDRT. Dan alasan tindakan KDRT-nya itu adalah karena si Rizky Bilar ketahuan selingkuh. Di polisinya sendiri udah ada konfirmasi ya bahwa katanya Lesti Kejora itu sampai dibanting, dicekek. Pokoknya kayak dibanting beberapa kali. Untuk step pertama aku mau pakai essence, dan ini yang Private Collection Glow Elixir Treatment Essence dari Mineral Botanica. Essence ini tuh biasanya selalu jadi first step kalau aku skincarean, terutama kalau skincarean malam. Ini pakainya cuma di tap-tap gini aja. Ngaruh banget kok kalau kalian rajin pakai essence ke kulit itu, si kulit itu jadi lebih bisa menyerap skincare lebih maksimal sih menurut aku ya. Nah, kenapa sih aku pengen membahas masalah ini sama kalian? Karena ini tuh salah satu hal yang menurut aku penting banget. Aku nggak nyalahin si Mbak L-nya gitu ya, nggak. Nah, makanya nggak. Karena yang aku perhatiin media itu jahat banget, termasuk netizen yang selalu bilang gini, sebenarnya gue tuh udah ada feeling sih dari awal. Sebenarnya dari dulu gue udah tahu sih. Maksudnya ya udah, kalau memang ada feeling dari dulu dan memang mungkin sudah membaca laki-lakinya jahat atau gimana, nggak perlu diomongin juga sih menurut aku. Nggak perlu diomongin sekarang sampai diomongin bahwa sebenarnya udah tahu kok gini-gini, seolah-olah si istrinya itu bodoh gitu. Kok bodoh banget sih, kita aja udah tahu, kok kamu bisa nggak tahu sih red flag-nya? Nggak bisa kayak gitu ya. Mungkin aja kan kalau dulu si RK-nya nggak pernah, si RB-nya nggak pernah nunjukin, ya kan? Atau misalnya si RB-nya nge-treat si LK-nya baik banget. Kita kan nggak tahu, jadi jangan dengan gampang orang tuh ngomong, sebenarnya udah kelihatan sih dari dulu. Sebenarnya udah tahu sih. Sebenarnya banyak banget yang ngomong kayak gitu. Dan oh ya, FYI, aku bukan Lesti lover atau aku bukan Leslar lover, tapi sebagai sesama perempuan, menurut aku Lesti ini harus banget disupport karena dengan dia sampai berani melaporkan aja, biasanya tuh dia udah mikirnya panjang. Dan biasanya kalau sampai perempuan mau melaporkan, dia tuh udah diperlakukan seperti itu beberapa kali sampai akhirnya dia memutuskan untuk lapor. Karena biasanya tuh dari cerita teman-teman aku, kalau misalnya yang KDRT gitu, kalau misalnya pertama kejadian pasti dimaafin, kedua kejadian dimaafin, sampai akhirnya kalau udah beberapa kali baru mereka berani ngelaporin dengan setelah memikirkan berbagai macam resiko, termasuk resiko anak. Jadi menurut aku kita sebagai perempuan harus ikut mensupport, dan ibaratnya gini loh, supaya Mbak Lesti ini bisa mendapatkan keadilan dan tidak diperlakukan kayak gitu lagi. Ini aku lagi pakai Revitalift Hyaluronic Acid.
Rame banget gak sih berita perselingkuhan, laki-laki ini selingkuh, suaminya si ini selingkuh, sampai kayak sebel banget. Bahkan kayak Reza Arab diduga selingkuh, terus yang waktu Dennis mengaku menjadi, buat aku sih dia bukan orang ketiga, namanya kayak gitu tetap pelakor ya, pelakor, dan orang-orang tuh melakukan cocok logi sama suaminya Ayu Dewi, walaupun itu nggak tahu bener atau enggak. Tapi maksud aku tuh ini loh, jadi kayak makin menjadi-jadi, dan menyadari nggak sih kita sebagai perempuan juga mengalami sedikit trust issue dan lumayan serem juga. Dan bahkan aku tuh sampai berpikiran kalau misalnya ngebayangin gitu ya, kalau misalnya aku tahun-tahun ini baru akan nikah atau baru menjalin hubungan serius dengan seseorang, kayaknya aku bakalan insecure parah sih. Kayaknya aku bakal punya trust issue parah banget sih. Ini aku mau pakai serum. Ini pakai Hyalu B5 serum dari La Roche-Posay. Setelah cocok dengan serum acne-nya yang Evaclar, aku cocok juga pakai serum vitamin C dan serum yang Hyalunya ini. Bener-bener bisa melembabkan banget. Kayak jadi plumpy banget gitu loh kulit aku. Dan memang ini kulit aku lagi bersahabat banget lah, lagi I love banget. Tapi enggak kok, kalau kamu lagi bertingkah juga aku tetap love. Nah, yang mau aku omongin di sini, kita kan nggak tahu ya pada saat mereka pacaran itu si RB-nya sudah pernah selingkuh atau enggak, si RB-nya pernah memberikan red flag atau enggak. Cuman tips dari aku buat kalian para cewek-cewek, kalau misalnya kalian lagi menjalin hubungan serius sama orang, lagi berpacaran sama orang, saat kalian menemukan sebuah red flag, saat kalian menyadari bahwa ini ada yang gak sehat nih dari hubungan ini ada yang salah nih, please jangan pernah takut. Jangan hanya gara-gara gue harus nerusin hubungan ini karena sayang banget udah terlalu lama, sayang banget udah 7 tahun pacaran, sayang banget nih udah tunangan. Kalau kalian menemukan red flag, kalian pelajari red flagnya, apakah itu akan mempengaruhi hubungan kalian nanti sampai nikah atau enggak. Karena memang benar yang orang-orang bilang mungkin ya, tapi menurut aku walaupun benar tidak untuk diomongin. Kalau ada sesuatu melakukan kayak gitu, red flagnya pasti sudah muncul dari sebelum menikah. Jadi aku tuh selalu punya teori gini loh, orang tuh tidak akan berubah hanya karena dia menikah. Orang tuh tidak akan pernah berubah hanya gara-gara dia punya anak. Jadi memang kalau orang mau berubah tuh harus dari diri sendiri, dan itu tuh susah banget. Jadi jangan berharap hanya gara-gara nanti juga udah nikah, nggak akan kayak gitu, enggak. Jadi buat para cewek-cewek, para cowok-cowok yang mau nikah, saat ada red flag, pelajari itu, berusaha lebih peka. Kenapa? Karena saat kalian mau menikah, menikah itu untuk seumur hidup ya, jadi jangan dianggap main-main. Jangan menganggap bahwa nanti juga kalau udah nikah dia pasti lebih perhatian kok, nanti enggak, jangan kayak gitu. Nah, mungkin kasus RB dan LK ini sampai akhirnya mereka menikah karena treat si RB-nya sama si LK ini spesial banget, sampai si LK-nya emang sayang beneran gitu ya. Dan hal ini terjadi menurut aku LK, aku salut banget dia sampai mau langsung lapor ke polisi. Mungkin dia juga tahu bahwa kalau ini didiemin akan tidak sehat. Jadi mendingan langsung diproses dari sekarang supaya dia bisa mengambil sikap. Nah, untuk menjadi perempuan seperti itu tuh yang pasti kita harus bisa mandiri. Bukan 100% mandiri ya. Mungkin mandiri secara kepercayaan diri, mandiri secara finansial lebih bagus. Mau jadi ibu rumah tangga, mau kerja kantoran, pokoknya harus bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, ini aku mau pakai moisturizer dulu. Ini dari brand Skin and Lab. Jadi dia tuh lucu banget, di dalamnya kayak ada bulir-bulirnya gitu. Ini tuh moisturizer hydrating gel cream. Teksturnya aku suka banget dan dia benar-benar bisa melembabkan. Pagi ini tuh aku pakai semua skincare aku yang melembabkan karena semalam aku baru aja pakai serum retinol, dan ini retinol baru aku, ini favorit banget dari Beauty Boss. Nanti linknya aku taruh di description box ya untuk produk-produknya.
Makanya karena semalam aku pakai retinol, jadi hari ini aku fokus pakai produk-produk yang menghidrasi dan melembabkan, serta tidak lupa nanti kita pakai sunscreen. Karena abis ini aku mau langsung nge-gym juga sih. Standar kapan sih kita harus mengakhiri, kapan sih kita harus lapor polisi, itu aku nggak bisa ngasih standarnya ya, karena setiap orang itu beda-beda dan setiap orang itu keadaannya berbeda-beda, pertimbangannya beda-beda, jadi nggak ada yang bisa dipaksakan. Tapi saat itu udah terlalu too much, nggak bisa kalian handle, udah terlalu menyakitkan, ada baiknya kalian melaporkan atau ngambil tindakan. Jangan diam aja, jangan tunggu sampai kalian jadi menyesal. Kenapa? Apalagi buat kalian yang udah punya anak, menurut aku jangan pernah berpikir bahwa gini, udah biarin aja aku bertahan demi anak karena kasihan nanti anak aku. Sebenarnya kalau misalnya ibu yang mengalami KDRT, ini menurut pendapat aku pribadi ya, sebenarnya ibu yang mengalami KDRT kan itu pasti stres ya dan nggak bahagia. Itu tuh apa ya, kayak auranya akan kerasa sebenarnya sama si anak kalau si ibunya itu lagi stres, sehingga anaknya juga ikutan stres. Jadi lebih kasihan ke anaknya sih menurut pribadi aku. Jadi balik lagi ke tadi, kalau menurut aku memang tidak semua orang bisa bersikap seperti LK saat dalam keadaan yang sama, karena mungkin LK bisa kayak gitu karena dia mandiri secara finansial, orang-orang di sekitarnya mensupport, orang-orang di sekitarnya tahu keadaan dia gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada di posisi yang sama, kalian jangan pernah takut. Yang paling penting yang harus kalian lindungi, yang harus dibuat bahagia itu adalah diri kalian sendiri. Nggak perlu mungkin ya, untuk awal-awal nggak perlu langsung ngambil tindakan laporin apa segala macam, tapi mungkin awalnya at first bisa dikomunikasikan dulu. Sebenarnya membaca dan melihat berita RB dan LK ini tuh bikin aku sedih sih, karena memang mereka tuh kan sebelumnya kayak couple goals banget ya. Semua orang tuh kayak mengidolakan mereka, nikahnya aja sampai live gitu, sampai semua orang tuh ikut berbahagia. Yang paling sedih itu mungkin fansnya LK, dan untuk fans-fansnya si Leslar ini juga pasti kayak merasa dikhianati sih. Aku mengetahui lah rasanya kalau misalnya idola terus tiba-tiba melakukan sesuatu yang kita nggak suka gitu, pasti hati kita ikutan nggak tenang, ikutan sedih. Nah tapi menurut aku kembali lagi, pokoknya kalau kalian jadi cewek, kita harus bisa membaca red flag-nya, kita harus lebih mengenali. Dan tunggu ya, ini aku mau pakai sunscreen, hari ini mau pakai Your Skin Bay. Ini SPF-nya 50 dan hari ini mau aku bawa ke tempat gym. Sekalian mau ngetes. Dan memang sih kalau tips dari aku ya, kembali lagi ini terserah kalian, tapi ini pendapat pribadi aku. Kalau misalnya kalian mau menikah dengan seseorang, please banget jangan karena dikejar umur, jangan karena nggak enak sama orang tua yang mau menjalani kalian. Pokoknya make sure kalian memilih orang yang tepat. Ibaratnya nih, kalau misalnya kalian sudah merasa memilih orang yang tepat, udah melihat semuanya, sudah mempertimbangkan semuanya, tapi masih ada kejadian kurang mengenakan, setidaknya kan kalian berpikir bahwa ya namanya itu mah udah harus kejadian gitu. Tapi kalau misalnya kalian pribadi kayak terburu-buru, terus udah gitu hanya gara-gara orang tua, nanti kalau misalnya kesalahannya itu lebih nyesek, karena nanti kalian akan berpikir bahwa ya ampun, gara-gara orang tua nih aku nikah, atau aduh nyesel banget nih kenapa aku walaupun pacaran 7 tahun nikah sama dia. Jangan sampai gitu itu keluar. Jadi kalau misalnya kaliannya sendiri sudah yakin, biarin aja. Saat kalian berpikir bahwa itu kejadian, ya udah itu memang takdir mungkin ya, karena pada saat dulu sebelum nikah aku udah mikir baik-baik, tapi ini tetap kejadian gitu sih menurut aku. Karena tuh banyak banget orang yang menganggap, aku selalu ngomong menikah itu adalah prestasi. No, kamu sama hebatnya saat kamu sudah menikah ataupun belum. Punya pacar itu adalah prestasi. No, kamu sama hebatnya saat kamu sendiri ataupun kamu punya pacar. Kamu itu seolah-olah kalau udah disayangin atau disukain atau dikenalin atau udah foto prewed lebih unggul dari orang. No, nggak kayak gitu. Jadi make sure di saat menikah, kan nikah tuh planningnya seumur hidup ya, aku selalu bilang. Jadi make sure kalian merencanakan itu memang untuk seumur hidup.
Seperti yang aku bilang, belanja di Shopee aja, mau beli baju 20 ribuan, kalian cek dulu testimonialnya, kalian cek dulu semuanya. Jangan sampai saat kalian mau menikah hanya gara-gara orang tua, hanya gara-gara nggak enak udah pacaran lama, hanya gara-gara target umur, terus tiba-tiba kalian langsung, ya udah deh, mungkin sudah saatnya aku menikah. Nggak kayak gitu. Oke, nah ini aku udah selesai skincare-nya. Kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyain mengenai skincare yang lagi aku pakai atau apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!